Silahkan membuka akun SSC ASN Anda masing-masing. 2. Apabila sudah masuk ke jadwal pengisian DRH maka, di akun SSC ASN kita akan mengalami perubahan tampilan, yang mana tampilannya menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MDMP BIM, yang menyajikan konten informasi edukatif. Setelah pengumuman kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023, langkah selanjutnya adalah bagi pelamar yang dinyatakan lulus harus mengisi daftar riwayat hidup atau DRH P3K 2023 dan juga pemberkasan dengan melengkapi berkas pengisian DRH untuk mendapatkan nomor induk P3K. Untuk bisa mendapatkan nomor induk P3K nanti ada beberapa berkas penting yang wajib di-upload di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSC ASN, yaitu pada tab Unggah Dokumen. Dalam video ini akan berbagi mengenai untuk mengetahui cara pengisian DRH NI P3K 2023 dan berkas pengisian DRH untuk melakukan pemberkasan di P3K 2023 secara paperless di SSC ASN. Anda dapat melihat hasil pengumuman kelulusan P3K 2023 melalui akun SSC ASN masing-masing atau melalui web resmi instansi yang Anda lamar. Baik Anda pelamar P3K Guru, P3K Teknis, P3K Nakes. Setelah hasil kelulusannya dinyatakan lulus seleksi, langkah selanjutnya pengisian DRH untuk pemberkasan yang tujuannya adalah untuk diangkat menjadi P3K dan mendapatkan nomor induk P3K. Pengisian DRH ini dijadwalkan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024. Silahkan buka melalui akun SSC ASN masing-masing, nantinya akan ada keterangan. Selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru 2023 tahap selanjutnya pengisian DRH. Apakah Anda akan ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan? Kemudian Anda akan dihadapkan kepada opsi, apakah akan melanjutkan dengan pilihan, ya, yang artinya Anda harus mengisi DRH dan melengkapi berkas yang diminta untuk diupload. Atau pilihan, tidak, yang artinya dengan sadar Anda melakukan pengunduran diri. Satu, file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, nomor 14, tahun 2018, untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS, atau Peraturan BKN nomor 1, tahun 2019. Untuk P3K yang sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon aparatur sipil negara atau CASN. 2. File scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, yang masih berlaku sampai 3 bulan ke depan. 3. File scan DRH yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSC ASN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta tanda tangan oleh calon ASN. 4. File scan surat keterangan tidak mengkonsumsi, menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Uni Pelayanan Pemerintah. 5. File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. 6. File scan ijazah pendidikan asli. 7. File scan transkrip nilai yang digunakan untuk melamar formasi CASN. 8. File scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. 9. File foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Silahkan Anda bisa mengeceknya melalui website instansi masing-masing, untuk mengunduh berkas-berkas yang memang diminta masing-masing instansi. Karena setiap instansi pasti akan berbeda berkah yang diminta untuk diunduh. Video ini sifatnya hanya membantu, untuk berkas utama yang disyaratkan oleh masing-masing instansi Anda harus melihatnya dan mengunduh melalui laman web resmi instansi masing-masing. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. 1. Silahkan membuka akun SSC ASN Anda masing-masing. 2. Apabila sudah masuk ke jadwal pengisian DRH maka, di akun SSC ASN kita akan mengalami perubahan tampilan, yang mana tampilannya menjadi. Selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru 2023 tahap selanjutnya pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Apakah Anda akan ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan? 3. Kemudian Anda akan dihadapkan kepada opsi, apakah akan melanjutkan, ya,
atau tidak, yang artinya dengan sadar Anda melakukan pengunduran diri. 4. Jika Anda memilih iya, nanti Anda akan diarahkan untuk mengklik pengisian daftar riwayat hidup. 5. Yang kemudian akan diarahkan yang mana tampilannya ini hampir sama saat melakukan pendaftaran seleksi administrasi sebelumnya. 6. Silahkan isi lengkap bagian seperti riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, riwayat organisasi dan lain sebagainya. 7. Silahkan lengkapi semua bagian yang diwajibkan diisi, dan pastikan bahwa data yang Anda isi merupakan data yang valid dan benar serta dapat Anda pertanggungjawabkan. 8. Apabila pengisian sudah dirasa benar semua, data yang Anda input. Jangan lupa untuk klik akhiri proses pengisian DRH. Setelah itu, Anda akan diminta melengkapi berkas-berkas yang harus Anda upload. Harapannya di tahap ini jangan sampai Anda mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Karena ini akan berdampak pada Anda akan kena blacklist untuk pengadaan P3K di tahun berikutnya. Maka dari itu, pergunakan kesempatan ini dengan baik, dan menjadi salah satu yang lulus seleksi P3K merupakan suatu anugerah yang harus disyukuri mengingat banyak orang yang mengharapkan posisi ini. Demikian informasi tentang cara pengisian DRH P3K 2023. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.